Kalau di sini pakai nama Sound System pas kita awal bikinnya Ya, di Twitter. Di Twitter dikirain ini sewa sound. Rental. Ya sebenarnya kalau ngomongin gak usah band gitu karena keluar itu kan di Jogja tuh bisa dibilang semacam laboratorium kesenian ya, laboratorium kesenian dan budaya gitu. Lu mau bikin apa aja di sana tersedia gitu. Maksudnya masyarakatnya bisa ngertiin lu bikin musik pakai noise ada yang ngertiin. Tur ini kan pertama kali kita manggung di luar Jogja ya. Sebelumnya di Jogja terus. Permainan tadi barusan ini pertama kita ya tadi ya dari kita eksklusif. Main di luar Jogja. Barusan yang Anda saksikan itu pertama. Gue baru pertama kali. Oh iya. Bekasi terus di Cikarang ya besok. Cikarang. Apa namanya? Oh, Tangsel. Monokrom ya, Ya. Cikarang Monokrom. Lusa Tangsel terus tanggal 9 di Pos Blok. Ya, ada satu tambahan ekstra show sore di Good School. Good School. Oh, Good School. Sore. Oke. Itu sore. Good School. Dibajak Jelani. Enggak ajaib sih. Hampir ajaib. Enggak. Kemarin laptop ketinggalan di warteg. Wah, itu Gimana? sebenarnya juga bawa backup sih. Oh, bawa Cuman backup ya. backupnya juga di tas yang Halo, selamat datang kembali di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama Hey Folks, Pop Aktif dan juga Kedubes Bekasi. Dan kali ini kita punya tamu istimewa lagi. Ya, Istimewa ya. Istimewa Karena lagi. datangnya dari daerah istimewa Yorsel. Betul sekali. Daerah istimewa Yourself. Yogyakarta. Kemarin tuh kemarin ada band dari Jogja juga ya dari Ya. saya. Sekarang kita kedatangan lagi dari Jogja ya. Ya. Kapan kita ke Jogja, Dok? Oh, Soon, karena saya sudah rindu ayam geprek. Oh, iya. Di OG1 yang original. Saya juga sudah rindu Bantul nih, friend. Dulu warga Oke. Bantul. Dan kita udah kedatangan siapa nih, Dok? Megatruth Sound System. Megatruth. Tapi Mas mau nanya dulu deh. Ya. Megatruth atau Megatruth? Lu aja dulu lah yang pertama. Takutnya salah kalau ke belakang. kalau pengucapan sih karena kita kan ngambilnya sebenarnya namanya itu dari salah satu tembang mocopat ya. Oh, oke. Tembang mocopatnya itu megatruh. Megatruth. Megat itu megat itu putus. Mutusin. Oh putus. Ya, kalau Oke. bahasa Indonesia megat itu putus. Ruh itu ya ruh. Jadi Oh. terputusnya ruh dari raga. Oh, belum awal-awal lu serem lu. Lu langsung ke situ mulai. Kirain Megatruth atau kayak kebenaran yang besar gitu. Ya. Ternyata bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Kalau gue membacanya dari yang itu tadi pertama karena Oke. apa namanya anak Jakarta yang tinggal di Jogja kan. Iya. Mau secara teks itu dibaca ya huruf itu kayak gitu. Gue Megadeth dan lu gue dulu. Iya karena gue dulu ini gue simpen nih. Apapun nih nanti kalau gue suatu saat punya band metal gue namain ini. Gak kesampean main metal. Nah pas ide ngeband ini langsung kayak pakai ini aja nih. Terus secara nama juga cocok gitu. Oh Iya. udah begitu. Kalau Megatruh. dari segi pengucapan ya Kalau kalau ke sana ya kalau bahasa Jawa. Jawanya megatruh. Megatruh. Kalau di Megatruh. Jawa orang Megatruh gak ada yang tahu di Megatruh. Jogja, di apa orang bahasa ini bahasa Jawa ya maksudnya. Wow. Megatruh. Megatruh. Oke, nah Megatruh Sound System ya. Kita perkenalkan dulu dong. Orang-orangnya siapa aja. Mas, monggo Mas, boleh diperkenalkan pasukannya nih. Ya, saya Kiki PA. Ini Ari Hamzah. dan Arum Taka. Arum Wih. Taka. Hatta panggilannya. Oke, Atta. Nah, Mas Kiki, ini menarik nih karena yang kita tahu backgroundnya para personil Megatruh ini kan beda-beda nih. Tapi pada akhirnya ketika tergabung di Megatruh Sound System memainkan musik dub, reggae dan ska nih. Apa yang memutuskan kalian akhirnya memilih jalur itu? Kamu. Ya kita waktu itu sering nongkrong lah ya. Kebetulan kalau gua sendiri waktu awal pindah ke Jogja berteman sama mereka sama teman-teman ini sering nongkrong terus pas lagi pandemi saat itu lagi santai-santainya kan dan lagi miskin-miskinnya kita juga sering nongkrong bareng. Ya udah daripada nongkrong kita bikin band aja yuk gitu. Ini ada drummer, ada gue bisa beginilah ya kan. Terus dia bisa elektronik kan, musik elektronik. Udah kita main gini aja yang belum pernah kita mainin tadinya gitu ya. Oke. Jangan main popang dia udah. Ya, Itulah jangan main rockabilly gue udah. Dia juga kalau ada tekno juga sama reggae yang band tapi ya dia main keyboard di situ. Tapi jangan kayak gitu. Ya udah.
ketemunya ya. Tapi kita apa yang kita suka juga gitu. Ya. Reggae. Ari dulu punya band ska sebelum ini. SMA. Gua SMA. Basicnya Di ska Solo, juga ya. ya ternyata ya. Dia buat band reggae kalau dia, tapi Oh. zaman SMA ya, SMA. Itu SMA ya, lu SMA band itu ya? Awal kuliah. Awal kuliah. Awal kuliah. Oh berarti memang nih teman-teman tongkrongan lah ya bisa dibilang ya. Iya. Nongkrong. Sama kayak kita do. Iya. Temen nongkrong akhirnya jadi nge-host bareng. Bareng. Tapi Mas, aku mau nanya nih. Jangan aneh-aneh nanya lo. Aneh, nanti langsung yang gitu-gitu lagi. Gimana? Enggak dong. Kenapa bandnya ini lebih memilih dengan konsep sound system gitu, dengan tadi ada drum dan juga ada sound system dan DJ dan elektronik dan teman-temannya. Kenapa tidak Full band gitu pada ya. biasanya Iya. dengan instrumen yang biasanya gitu? Siapa dulu nih lu aja? Kalau dari segi kreatif bikin musiknya itu kan kita tuh dari semua single yang sudah rilis tuh nggak pernah satupun single tuh yang kita masuk studio bikin lagu nggak pernah. Oh. Jadi musik awalnya tuh dari aku, terus aku kelempar ke Kiki untuk masalah lirik dan nada vokal, terus balik ke aku tak serahin Hatta sama Hatta, terus dipercantik gitulah. Jadi proses Finishing, kreatifnya finishing. seperti itu. Makanya Mastering. makanya akhirnya konsepnya ya sequencer, drum, vokal sama ada additional bass gitu. Kalau di si sequencernya itu dimainin sama keyboard bakal ribet juga. Oh, gitu iya sih. sih. Ya sound system ini aja sih sebenarnya, kalau Megatron doang agak serem nih gitu. Iya. Yang dekat dengan ikan sound kan, sound Betul. system. Sound system. Oh iya bener sih. Kita pakai itu. Nah, cuman waktu itu agak gimana kalau pakai, kita memang benar-benar DJ-an gitu, maksudnya pakai DJ set gitu. Ya agak rugi juga, nanti drummer kan kurang berkeringat. Iya. Drumnya tetap kita mainin aja. Drumnya tetap dimainin. Iya. Karena emang yang dibaca-baca sih dulu sound system memang lahirnya dari itu ya. Iya, Dari komunitas reggae ya. Iya, Oh, yang iya. bikin band repot kan, manggung juga repot. Ya kan? Repot. Repot ngapain aja. Akhirnya mereka ya udah bikin kayak gini-gini, ada vinyl, makanya terus dibikin banyak rekaman, Iya. dicetak banyak, terus diputer di bawa sound system sendiri, diputer di tengah jalan gitu, di Street gig gitu ya. Iya, street gig tapi sound system. sound system ternyata. Kalau di sini pakai nama sound system pas kita awal bikinnya Ya, di Twitter dikirain ini sewa sound. rental. Kan pasti kan ada apa sound system gitu kan. Buat pensi gitu Iya. ya Mas ya. Mas saya mau nyewa sound. Ya gitu. Dikirainnya sewa sound system. Anjir. Iya juga sih. Keren ya. Keren. Udah sama ongkir belum Mas? Megatron band gitu kan. Biasa. Asik. Sound system. Sound system. Apa orang salah-salah deh. Itu sebenarnya kan memang konsep sound systemnya itu kan Dekat kurang dekat. Deketin. gimana caranya supaya akustiknya dapat, Iya. elektroniknya dapat gitu. Oke. Kita kan masih awalnya waktu itu ya mikir ke situ ya, jangan terlalu banget lah, jangan terlalu Elektronika ya. jangan terlalu ngeband juga. Oh. Akhirnya kita putusin kayaknya yang begini nih mungkin. Masih pengen ngeband tapi ogah repot. Iya. Pengen nge-DJ-DJ-an gitu tapi enggak elektronik banget. Elektronik banget. Akhirnya lahir lah. Megat. Ya sebenarnya kalau ngomongin gak usah band gitu, karena keluar itu kan di Jogja tuh bisa dibilang semacam laboratorium kesenian ya, laboratorium kesenian dan budaya gitu. Lu mau bikin apa aja di sana tersedia gitu. Maksudnya masyarakatnya bisa ngertiin lu bikin musik pakai noise, ada yang ngertiin. Kultur di Jogja seperti apa? Apa yang kenapa dari Jogja itu output yang keluar band-bandnya tuh mungkin agak beda nih dibanding kota-kota lain. Sedikit lebih nyeleneh. Beda-beda nih perspektifnya. Nah itu menarik. Kalau kita Ini dulu nih mungkin anak band nih. Jangan langsung lempar. Gue nanti terakhir gak apa-apa. penutupan Mas Kiki nanti. Tutupan manis. Gongnya di situ. apa ya? Kalau ngelihat karena aku gak sering nongkrong sekarang. Cuma ya merhatiin sekilas saja gitu. Cuma kalau zaman sekarang mungkin dari segi kreatifnya lebih mudah, dimudahkan. Mau punya ide lagu terus langsung di kamar pakai laptop, digambar udah jadi. Terus kalau musiknya udah jadi, lagunya udah jadi, mau disebarin, didistribusin juga udah gampang gitu. Gak kayak dulu kita harus ke label segala macam gitu. Cuma kalau tantangannya mungkin sama ya, dulu ada kelebihan ada kekurangan, sekarang juga ada gitu. Kalau sekarang pengen rilis lagu gampang, promonya juga tetap butuh effort gede juga gitu. Kita jauh-jauh ke Bekasi kan. Iya. Gitu sih. Beda planet men. Terus kalau zaman dulu mungkin
kita masih nongkrong di studio, masih iya sih. bertukar info di tongkrongan studio segala ya. macam. Sekarang mungkin udah pindah geser ke coffee shop atau apa segala macam iya. sih gitu-gitu sih. Oke. Itu. Ya kurang lebih begitu sih. Dia pengamat juga loh. Pengamat. band ini. Ngeliatin aja gitu. Iya, band di Jogja ya, di Jogja antik-antik ya sebenarnya kalau ngomongin gak usah band gitu karena keluar itu kan di Jogja tuh bisa dibilang semacam laboratorium Betul. kesenian ya, laboratorium kesenian dan budaya gitu. Lu mau bikin apa aja di sana tersedia gitu. Maksudnya masyarakatnya bisa ngertiin lu bikin musik pakai noise ada yang ngertiin. Iya. Lu bikin band pop gitu, ada bikin metal kayak apa ada dan di sana kan ini apa melting pot ya. Melting pot, ya. Jadi lu satu kota dari mana-mana ada dan mereka kemungkinan besar adalah jauh dari keluarga orang tua maka sifat kebebasan itu lebih keluar di situ gitu di Jogja maka dibikin apa mereka mau bikin apapun di situ ada fasilitas tempat ngebandnya ada yang apresiasi ada yang nonton ada yang keprok tangan ada gitu yang beli aja jarang ya Enggak, ada maksudnya kalau zaman sekarang ini udah kalau apa udah makin tumbuh lah ya ini dalam macam cuman uniknya lagi di Jogja makanya itu akhirnya banyak istilah band-band goib band-band goib band-band mitos band-band goib karena mereka bikin band punya karya ya kan 3 tahun 4 tahun 5 tahun kan solid bandnya 6 tahun tuh beberapa udah ditarik dealer dari keluarganya dari Jogja ke Jakarta iya dia kuliah di situ udah lulus tuh nggak pulang akhirnya bandnya bubar bandnya ganti lagi bandnya nggak jadi lagi nggak sering terjadi iya sementara karyanya ada turun-temurun nih lagunya ini bandnya yang mana nggak ada kayak gitu nggak pernah main live lagi tapi lagu-lagunya ada karyanya ada di Jogja banyak banget kayak gitu dari musim di kampus A B C di tongkrongan ini tuh itu kayak gitu sangat kejadian mereka banyak orang pindah ke Jogja bawa sementara ataupun memang menetap gitu salah satu saya lu balik ke Jakarta balik lagi lu kan tapi memang setiap pergi ke Jogja tuh memang community base ya. Iya. Emang kalau dapat info dari sini ada acara ini gitu. Ya, nah itu baru tuh nemu yang kayak ajaib-ajaib tuh. Itu baru jadi harus digging juga sampai sana. Iya. Ketemu tongkrongan di sini ada acara lu di situ. Di sini juga ada acara, sini juga ada acara kayak gitu. Memang jadi Mas Atta mungkin mau menambahkan nih. Agak dekat aja. Jogja itu kayak stasiun luar angkasa kali ya. Betul. Setiap orang mau ke galaksi mana tuh dia singgah dulu ke situ gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu maksudnya kayak tadi lah band Jogja yang mana ya namanya. Ini, ada toh. Kadang-kadang kita nggak pernah sadar tapi ternyata juga ada apa Jogja juga loh. Akhirnya ketemu juga gitu kan akhirnya. Di Jogja juga gitu saking banyaknya kita tiap minggu aja main misalnya ada ini tuh ada lagi band baru lagi. Iya betul itu setuju sih. Ada yang muka-muka lama kayak kita gini kan muka-muka topu kan muka-muka lama bikin baru lagi gitu kayak gitu. Lama ya enggak tua ya, lama enggak tua ya. Lama. Ya enggak tua topu lah. Nah, saya mau tanya lagi ke Megatruh ya. Kalau nggak salah ada salah satu karya kalian yang berjudul Petrus pada waktu itu. Dan itu dirilis 2023 ya? Ya 23. Gue sempat dengerin juga sih dan buat gue ini kayaknya wah ini kalau keluar tahun 96 nih kelar nih gue. Gak lanjut. 2 tahun lagi aja. 2 tahun lagi aja. Dulu kan belum tahu mas ya, belum tahu. Ulang duluan ya guys. Ya kita lah generasi terakhir yang menikmati itu dok. Betul. Nah, boleh ceritakan nggak Megatruh tentang lagu Petrus ini inspirasi dari mana? Apakah ini memang satu bentuk kritik terhadap era pada waktu itu atau ini memang bentuk apa ya reminiscing old days seperti itu? Kalau pertama adalah musiknya Ari yang bikin gitu. Jadi yang tadi gue mundur yang tadi lagi ya kita sebenarnya sepakat bikin band, udah bikin yang nggak pernah kita bikin gitu. Musiknya begini nggak lama Doi ngasih ke gue file 10 biji. Hah? Wih jadi semua, bagus maksudnya, beneran gue lupa kalau yang gue ajakin anak band beneran ya. Anak band beneran gitu, anak band gitu. Terus udah gitu, wah cepet banget banyak lagi gue malah stres sendiri wah mana gitu maksudnya ini bikin yang kayak gimana nih kan kompor-komporin kan ayo aja kan di Jogja ayo pas udah jadi kan waduh gimana lagi nih gitu. pelan-pelan tapi ada satu musik yang beatnya ini ini lagu harus gue jadiin pertama gitu jadi dari semua yang kedua dengerin itu yang jadi gue dengerin terus semua setelah musiknya mati yang paling sering muter ngulang itu lagu musik itu ya. Musik yang itu. Terus temanya juga belum tahu apa segala macem terus ya udah kayaknya kutukan nama tadi Megatruh kan akhirnya kok temanya pembunuhan lagu-lagu lain temanya kriminal temannya meninggal yang baru rilis kan temannya meninggal benar. jadi temanya padahal nggak direncanain yang kesana sebenarnya
Terus pengen bikin lagu party aja gagal malah jadi lagu gembel ya. Iya. Yang tadi barusan kita iya, mainin itu tuh. yang tadi ya? Kita bikin lagu nih. Lagunya buat temanya party Jadi gembel. Ternyata lagu-lagu gembel. Waduh, jeritan-jeritan kemiskinan. Kemiskinan. Nafas-nafas kemiskinan. Nah, terus sih kalau dibalik lagi ke Petrus itu akhirnya gue ngebayangin ini, wah ini temanya pembunuhan massal nih. Jadi tema kita nyari tema nggak langsung spesifik ke sana sebenarnya. Nyari Kalau tema gua, dulu ya. Tema dulu, jadi sambil jalan naik motor gitu gue dengerin lagi kadang-kadang. Disitulah kadang kalau hampir banyak lagu yang ada di Megatru kalau gue berdiri beberapa teksnya itu gue dapet pas lagi naik motor di sepanjang jalan di Jogja gitu. Muterin ring 7 kali mas. Itu keluar tuh teksnya tuh. Keluar teksnya. Abis itu langsung, oh ini Petrus aja nih kan. Itu Petrus di Jogja kan. Pertama itu kejadian Petrus 80-an itu di Jogja pertama di Giwangan. Dan waktu itu gue baca lagi gitu teks-teksnya, terus googling nyari tahu juga. Kan gue belum lahir ya, waktu itu masih kecil. Zaman Petrus itu kan gue masih kecil ya, nggak ngalamin langsung gitu. Nah tapi cerita itu tahu terus gitu. Turun-temurun tuh ya urban legend tuh. Ada lah urban legend gitu. Nah akhirnya temanya ya udah nih aja nih kasus tahun 80-an tentang preman-preman di ini. Dan ketika gua ajak si Hendy ya, Skinhead Bob, dia dari The Glad dan bandnya Something Wrong, band hardcore. Terus dia kayaknya cocok nih kalau diikut nyanyi nih gitu. Kita ajak, terus ternyata dia bilang dia itu nyaksiin kejadian pertama Petrus dan korbannya itu beberapa korban Petrus itu dia kenal karena masih tetangga abang-abangannya dia di kampung di Jogja. Jadi cerita itu kan makin ini ya. Menarik nih. Lirik gue geser lagi nih gitu. Dengar ceritanya kan. Gitu. Jadi kalau yang pertama sih musiknya dulu, habis itu baru temanya apa? Temanya dulu ya. Maksudnya dari musik ini dari tema baru dispesifikin lagi peristiwanya apa gitu. Untuk kasus Petrus ya. Untuk kasus Petrus. Kayak gitu. Ini temanya pembunuhan nih kayaknya, ini kejam nih, lagu kejam nih gitu. Apaan ya gitu ya. Bengisnya apa ya. Ya ternyata kayak itu kejam juga ya, kejam. Iya, benar. Banyak kan peristiwa rentetan kekejaman dan kekerasan dalam sejarah negeri ini kan. Betul. Ya lo mau namain mungkin? Enggak cuma bisa tapi ini aja ke kamera. Talkshow kalau tahun 96 bahaya juga. 96 itu Oasis ngeluarin ini. Setelah Deflame di 96 Be Here Now. Don't Go Away. Sonic Youth album Dirty itu. Enggak ada 96 enggak, 96. Musik mesin. Oh iya, musik mesin. Iya benar-benar. Itu kan kosnya butuh kayak banyak. Rilisan nih jadinya ya. Ini buat nyapu aja, nyapu omongan. Takutnya di-cut. Mau kasih influence pop culture juga. Dunia TV Indonesia. Oke, ini menarik banget karena Megatru sendiri akhirnya bisa nyampe ke Bekasi. Ya kan? Ini buat kita ajaib banget ya, Dok ya. Betul. Tiba-tiba kita melihat Megatru Sound System hadir di Bekasi. Yeah. Ada tujuan apa sih, Mas? Ada rentetan acara apa nih akhirnya sampai ke sini? Ya sebenarnya kalau rentetannya memang kita dari mungkin dari beberapa waktu yang lalu pengen bikin tour lah gitu, mini tour. Kandang lah ya. Ini tour ini kan pertama kali kita manggung di luar Jogja ya. Sebelumnya permainan tadi barusan ini pertama kita ya tadi ya dari kita eksklusif main di luar Jogja. Barusan yang Anda saksikan itu pertama kali. Oh iya. Kemarin Danesa juga ya pertama kali bawain lagu di sini juga. Di sini juga. Oke, akhirnya baru pertama kali keluar dari Yogyakarta. Terus ya selain itu juga pengen mempromokan single terbaru juga. Nah, yang Tanpa Tendensi judulnya itu sih. Nah, berarti kemarin belum main Mas dari kemarin? Belum main. Baru pertama kali sini. Nah, Bekasi. Akan kemana lagi nih Mas? Besok masih Bekasi, terus Cikarang ya besok. Cikarang. Apa namanya? Tangsel. Monokrom ya, Cikarang Monokrom. Lusa Tangsel, terus tanggal 9 di Pos Blok. Ya, ada satu tambahan ekstra show sore di Good School. Oh, Good School. Oke. Itu sore. Good School. Dibajak Jelani. Karena Pren ya kan, siap Pren. Aman lagi juga kan, kita juga sampai sini kan dibajak ya. Ayo dah. Oke, berarti nanti penutupannya di Pos Blok. Pos Blok, langsung ibu kota kan, tempat
bangunan ini Dendels ya dulu yang bangun. Dendels. Dan itu bekas ibu kota Mas sekarang Mas. Ibu kota itu. Bekas ibu kota sekarang Jakarta maksudnya. Bekas ibu kota. Di seberang pos blok itu adalah tempat kantor Antara tuh. Tempat proklamasi disiarkan. KBN Antara. Pas banget tuh. Salah satu pendirinya Bapak Film Nasional Usmar Ismail. Sejarah nih. Maaf. Buat nyapu juga yang tadi. Buat nyapu yang tadi. Emang dia senang sejarah. Begitu maksudnya. Oh emang senang sejarah anak ini. Bahasan sejarah. Oke. Sejarah tidak tertulis di buku sejarah ya ini ya. Nah, kita tadi kan single baru keluar ya, Tanpa Tendensi. Tanpa Tendensi. Ini menarik nih dari judulnya. Lirik-liriknya Megatron nih agak-agak ngeri, Dok. Mantep. Banyak subliminal message-nya nih. Tadi jalan ke sini dengerin kayak wow, luar biasa. Seperti musik-musik perjuangan. Boleh diceritakan gak Tanpa Tendensi ini awalnya dari mana? Inspirasi dari mana? Akhirnya lahirlah karya ini. Ya kayak single sebelum-sebelumnya musik jadi dulu terus. Nah biasanya kalau kita bertiga itu ini kan pasti ada kolaboratornya tuh si singlenya. Kita misal si materi ini cocoknya sama siapa ya gitu. Nah pas si Tanpa Tendensi itu aku pikirannya sama kelihatannya kalau sama si Tendangan Badut cocok nih untuk karakter Tendangan Badut ya. Band solo ya. Seribu dari Boot Boys. Secara karakter original Oji-nya street punk. Secara karakter kelihatannya masuk nih. Ya udah karena udah kenal lama juga, ya udah kira aku sodorin si materinya itu. Selang berapa hari udah dia selesai nulis liriknya itu. Jadi dari lirik dia semua gitu. Aku cuma ngasih ngasih beat aja. Ngasih beat sama ngasih kira-kira nanti liriknya ceritanya tentang kalau nggak pertemanan kekeluargaan gitulah. Dia nulis kirain kan yang aku bayangin kan paling pertemanan yang apa gitu. Ternyata positif ya, optimis. Optimis. Ternyata dia nulis tentang sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal. Waduh. Nggak kita direct juga. Itu nggak di direct tuh? Kita bebas kan. Hampir semua kolaborator tuh bebas. Pokoknya dibebaskan. Kita cuma tinggal merespon. Yang datang begitu lagi. Tentang Megatron tadi. Ya udah akhirnya prosesnya juga cepet lirik jadi terus langsung take. Ya udah. Permak sama si kita kan bayangkan kan kita nongkrong di jalanan. Iya, yang semangat. Tetap melanjutkan hidup. Yang positif lah ya, bersamaan gitu ya. Temannya mati. Duh, jauh banget yang mengingatlah hari ini ya. Jauh banget. Awal konsepnya Megatron tuh sebenarnya kita ya, maksud kita ini pinginnya tuh yang santai-santai lah, pantai, pegunungan gitu. Tapi kok yang datang-datang kok seperti itu gitu. Musik revolusioner ya. Kok malah kesini larinya? Ikutin aja. Tetap kegelapan ya. Ikutin aja lah. Itu udah. Akhirnya ini kemarin dirilis kapan tuh Mas? Tanggal 31 kemarin ya. 31 Mei langsung Juni jalan ya. Yes. Wih, ngeri. Nah, mau tanya deh. Ini menarik nih. Gue penasaran banget nih, Dok. Mau tanya Megatron nih. Respon masyarakat terhadap karya kalian seperti apa nih jadinya? Nah itu. Respon masyarakat. Kalau yang pertama adalah ketika muncul kan, belum karya dari kita kan bukan cuma lagu ya. Betul. Tapi kita foto session, kita posting itulah karya foto ya kan. Oh iya benar. Masuk akal. Karya pertama kita tuh foto-foto. Itu udah ada nama bandnya apa belum ya kita foto-foto? Udah Megatron ya. Ada logonya juga kan. Udah. Gue lupa kita foto-fotoin dulu. Kan kita sepakat bikin band, foto-foto. Kita kerahkan lah fotografer terbaik kan. Siapa yang bisa? Woi Bran. Foto lah. Itu foto itu jadi. Terus abis itu kita posting kan. Nah itu langsung wih gitu kan. Nah, tapi kan juga gak nyangka. Yang pertama adalah banyak temen yang gak nyangka kalau jenis musiknya kayak gitu. Jenis musiknya kayak gitu. Nah, kan paling apa? Bang-pangan lagi. Dudang. Tas. Pangrok jalan tol. Dutak. Pikiran mungkin banyak yang kayak gitu. Ternyata beda. Di luar dari kebiasaan ya. Terus kita kalau gue pribadi ya nggak nyangka juga si lagu Petrus itu masuk ke salah satu kompilasi dan ada diapresiasi dengan bentuk vinil dibikin ini segala macam dan itu kan dari label kita yang masukin kan ada kayak gitu-gitu. Gue pribadi nggak expect sampai situ ya. Nggak tahu gitu kayak gitu. Padahal pas udah ketahuan kan dimention kan, lagu ini masuk ini gini. Padahal gue sama jurinya berapa hari lalu ketemu, tapi nggak ngomongin itu kan. Berarti ini bukan karena friend. Ya jadi berarti kan apresiasi kan. Maksudnya karyanya gue agak jujur secara pribadi, gila lu karya gue bisa diapresiasi kayak begitu gitu. Itu yang pertama gitu.
oh ya udah nih, ya udah cuek lah bikin Cuek lagi aja, aja, bikin bikin lagi. lagi. Tadi kan Oh. dia udah memang bikin aja, tapi kalau ditanya apresiasi pertama kalau gue ya itu Oh. bisa kayak gitu nggak ada ekspektasi ke sana. Ngirim Oke, aja nggak tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu tuh ya? Nggak pernah tahu. Mas gimana mungkin melihatnya Kalau dari aku sudut melihatnya pandang? dari statistik. Waduh. Waduh. Statistik. Data. Padahal ya biasa aja. Enggak apa, kan kalau awal mula pertama kita Petrus ya. Ya. Petrus muncul kan di Spotify for Artisnya itu kan ada kan. Oh, rentan iya. umurnya itu kan 18 sampai berapa persen. Si 20 sampai berapa persen. Nah yang paling gede itu rentan umur di umuran kita gitu. Oh, ternyata iya, berarti banyak iya paling banyak itu gitu kan. Heeh. Berarti ini yang dengerin teman-teman ini. Nah, apa gitu kan. Gak apa-apa. Karena rentan umurnya kan kelihatan tuh. 35 sampai berapa, wah ini teman-teman sendiri nih gitu. Nah, semakin kesini si persentase itu berubah. Gitu. Berubah. Jadi yang serentan umur seumuran kita tuh udah mulai kecil, yang naik yang di 18 sampai 25 24 lah atau ya. berapa. Berarti memang alhamdulillahnya masuk ke kupingnya para pendengar Oh, muda, muda ya, yang anak muda muda. gitu. Oke. Gitu sih. Tahu kalau gue. Makasih itu aja Pak. Yo, Tahu. Wawancara dia ya. Itu cuma rahasia berdua. ini sebenarnya Megatur saling mewawancara. Karena kalau dia bantu di label juga kan. Oh, jadi oke. ngerti gitu-gituan. Lebih paham. Mas, ini tadi udah ngambil mic, Mas. Oh, enggak. Tapi emang ini sih kalau aku dari circle pertemananku sendiri, Iya. maksudnya yang aku kan sebelum ini kan punya band juga gitu Oh. kan, si Van Ester itu Popang, maksudnya Oh. yang dulu temanku itu nggak ada apresiasi maksudnya pas aku ngeband sama si Fat ini mereka nggak merespon apapun gitu. Ketika aku ngeband sama si Kiki sama Atta, gue kok ada responnya nih, maksudnya mereka juga ternyata musiknya masuk ke mereka juga gitu sih. Kalau yang dari circle terdekat ya. Respon Padahal terdekat yang di luar dari Popang ya. iya sebenarnya dari Popang gitu sih. Keluar jalur dia. Keluar jalur. Ternyata ya alhamdulillah responnya banyak yang inilah gitu. Dok mau nambahin gak Dok? Suka reggae juga Mas. Suka reggae. Lumayan. Reggae-nya jam pinten. Begitu. Oh suka reggae juga Mas gitu. Kayak juga Iya tuh sering banget tuh suka reggae. One love berarti one love. sekarang naik daun lagi reggae ternyata. Iya man, jadi gini man. Oke. Megatur sendiri seperti di Jogja sudah sering manggung lah ya, melalang buana di skena Jogja lah bisa dibilang. Ada ya. lah. Ada lah. ya. Kalau Pren juga soalnya kan. Pren bisa gak? Bisa. Saya dulu ya kan. Ada gak sih dari pengalaman kalian selama ngeband, panggung paling ajaib yang pernah kalian main di situ deh? Entah ada yang gimana, entah gimana gitu. Kalau paling ajaib ini enggak ajaib sih, hampir ajaib. Enggak, kemarin laptop ketinggalan di warteg. Wah, itu Gimana? itu kan mini tour nih ya. Ada beberapa titik ya. Nah, kemarin kita pagi itu habis mandi segala macam mau jalan sarapan dulu di warteg kan. Tasnya di bawatan. Makan set. Terus kita habis makan jalan tuh ke tempatnya temannya Kiki. Di sana bayar jalan. Di tempat temannya Kiki itu udah sejaman lebih itu. Lanjut jalan lagi yuk di mobil. Tasku mana ya? Ketinggalan di warteg. Tapi langsung mikir kan musiknya di situ semua ya. Otak dan jantung dari band kita main itu di situ. Kalau kita bisa pinjem kan? Iya, Bawa datanya di mana? Makanya kita mikir wah ini kalau sampai kejadian gone si laptopnya ya udah nggak jadi manggung berarti. Waduh. Ajaib berarti kan itu. ajaib sih itu. Udah announce tour tapi nggak jadi manggung. Tapi kan juga. akhirnya ketemu kan? Ketemu alhamdulillahnya. Itu yang Makanya paling bisa penting main itu. di sini. Nggak bisa main. Lalu itu kawasan di timur Jakarta lo hilangnya lo. Bukan Dalam di kurun waktu sejam itu kan waduh lama juga. orang sejam. lalu lalang apa segala macam. Ini masih ketemu. Berarti itu adalah salah satu ini juga nih tips. Udah mulai harus beli cloud nih. Cloud ya makanya Buat kemarin nyimpen di situ. kemarin gitu. Buat nyimpen di situ. Sebenarnya juga bawa backup sih. Oh, bawa backup Cuman ya. backupnya juga di tas yang Itu satu tips lagi ya. Kalau backup jangan ditaruh di tempat yang sama kayaknya. Itu satu tips baru lagi. Oke. Mengatur sound system. Saya mau nanya lagi nih. Ke depannya. Apakah akan ada rilisan baru lagi? Atau mungkin akan ada merilis fisik album? Atau mungkin merchandise?
rencana bulan depan lah. Wah, Bulan depan Ada single lagu baru ya? lagi. Oh, lagu baru. Single baru, terus wacana lagi setelah single itu rilis nanti kita mulai proses ke album. Rencana Album. gitu. Oke. Album dengan materi yang insya Allah baru semua. Gitu. Berarti nanti fisik Mas bentuknya? Insya Allah. Fisik ya? Dan kita pengennya vinyl juga. Oh. Wih. Wah, nih ya. Gitu. Mungkin nanti akan seperti nih Amin, Jerome amin. Priester nih. Wah, ini ngeri juga nih. Kemarin ada off mana ya? Udah laku ya? Udah ada off. Oke. Intinya doang. Nah, berarti bakal rilis harapannya fisik ya. Harapannya fisik. Tapi di bulan depan akan ada single baru. Single baru. Ya, karena ada masuk di kompilasi juga single Kompilasi itu. juga. Kompilasi di band-band di Jogja. Oh, oke. Kenapa Dok? Mau bikin kompilasi juga? Dan lagunya temanya ada pembunuhan-pembunuhan. Pembunuhan-pembunuhan. Itu juga itu kemarin pas bikin musiknya itu kan itu si Yang mau rilis Iya. bulan depan. Si yang ngurusin Megatur si Denny kan request mau bikin musik yang party gitu loh. Ya, nonton Dapiut kita main bareng Dapiut tuh kayak gitu Ya, tuh. gitu. Setelah beberapa kali dia Radap nih kayak gini reggae nih. Ya, setelah beberapa kali dia usul gitulah kan nggak pernah kejadian nih 9 single kan gitu semua. Oke. Bikinlah yang party kemarin Dapiut kayak gini nih gitu kan. Lagi-lagi. Musiknya jadi ya kan. Set. Oke. Kirim ke Kiki. Wah, set. Balik ke kita. Ya gini lah gini. Liriknya aduh wah. Aduh. Agak gaji Morrison ya. Tuh. Coba besok-besok kayaknya mikir liriknya jangan naik motor Mas. Kayak odong-odong. Iya boleh. Ke warna-warni, odong-odong. Atau coba jalan kaki mungkin Mas. Jalan kaki mungkin. Atau cari Keluarnya itu lagi kan. Cepet lagi jadi. Terus ada satu yang beatnya coba nih dihilangin tuh wiwinya kan apa istilahnya kan. Oke. Wiwinya ganggu gue mau nyanyi dia mau ngasih wiwinya lagu belum jadi kan. Apa dihilangin wiwinya itu ada wiwi gitu buang kan. Jadi cik udah jadi dalam berapa kali perjalanan naik motor itu ya. Jadi itu situ. Tapi tetap pembunuhan ya. Waduh. Pembunuhan massal lah gitu. Tidak. Mungkin jalurnya kali Mas diganti Mas. Jangan muterin ring toa 7 kali Mas. Mungkin kemana gitu. Ya kemana gitu. Kagum saya speechless deh tadi. Kagum. Nah, dia ini nih ya. Starstruck nih dia. Tarsak deh tadi bener-bener. Nonton Dapiut kayak gitu tuh. Love to be a dancing. Yoi, kalau Dapiut gitu ya. Yoi, itu kayak gitu. Maunya juga gitu. Harapannya joget begitu. Kenyataannya jogetnya beda. Ya tetap begini. Gak apa-apa kalau yang Megatron orang joget sambil apa namanya Suram ya? sambil introspeksi meratapi. diri. Introspeksi diri meratapi. Yang penting tangan kiri ke atas lah. Oke, Bang Gandro, thank you banget ya udah hadir di sini. Terima kasih banget. It's an honor bisa ngobrol dengan kalian, bisa menyaksikan kalian dan dengerin lagu kalian yang baru dibawain sekarang nih. Itu sebuah kehormatan dan kita tunggu ya karya-karya selanjutnya. Amin. Berarti bulan depan akan ada single dan jangan lupa teman-teman untuk datang ya tanggal berapa 9 ya di Post Blok itu Yes. acara pop Aktif juga Iya, tuh pop yang aktif juga ya. bikin. Di acara Pop Crown ada banyak band-band keren juga di sana termasuk band saya. Ore. Manggung bareng nih. Yang hari ini berulang tahun ke-15 tahun. 15 tahun. Tapi gak laku-laku. Sama Mas, gue lagunya pembunuhan bunuh diri gitu-gitu. Ya, untuk itu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama antara Kedubes Bekasi, Hey Fox dan juga Pop Aktif. Saya Samuel dan Saya Edo. undur diri. Megatron Sound System. Party dong Mas.